Terima kasih pada pembawa acara. Bismillahirrahmanirrahim. Kita lihat pasangin yang saknya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Daun salam daun katuh. Bagian jawab salam insyaallah tidak buntu. Daun salam berbuah palo. Bagian jawab salam insyaallah sehat galo-galo. Jadi yang gak jawab salam tidak sehat dan buntu. Hati-hati ya. Alhamdulillahilladzi bayyana taruka syahadat minal huquqi wal wajibat. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah syahadatan minad dunya ila yaumil munaqasat wa asyhadu anna muhammadan abduhu wa rasuluh arqam bariyatu bil mu'jizat. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Amma ba'du. Yang saya hormati Bapak Muhammad Sutrisno dari Ilmu Elmiani selaku sahibul hajat pada pagi menjelang siang ini, yang Ustazah muliakan para sesepuh alim ulama, tokoh agama, pemuka masyarakat di lingkungan kelurahan Timbangan ini, yang tak baca Ustazah sebut ke persatu, yang insya Allah selalu dimuliakan Allah, aparat pemerintahan. Kalau ada Bapak Lurah, Bapak RW, Bapak RT, Bapak RT, Bapak RT ada tadi ya, Bapak P2 KD dan lain sebagainya, insya Allah dirahmati Allah. Yang Ustazah hormati juga Bapak Ibu hadirin wal hadirat. Sorry, R-nya betul. Siapa kalau nonton aku di TPRI, Sriwijaya TV, Pau TV dan TV One, tahu dia era kebetulan ya. Hadirin wal hadirat jamaah walimatut tasmiyah yang sudah hadir, yang insya Allah galo-galonya dirahmati Allah. Alhamdulillah syukur kita pacak memenuhi undangan Bapak Sutrisno dan Ibu Emi pagi ini. Dan kita hadir di sini di Allah nikmat sehat, nikmat iman dan nikmat kesempatan. Alhamdulillah. Salawat dan salam kita tujukan kepada junjungan besar kita Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Jamaah, oh jamaah, alhamdulillah. Anak belahan jiwa, ulaman jantung. Tidak sedikit orang yang pusing tujuh keliling gara-gara urusan anak ini. Ada yang pusing tujuh keliling malah menikah belum punya anak. Ada lagi yang pusing tujuh keliling karena kebanyakan anak. Anaknya nemiko, siko begal moto, nomor 2 cabai-cabian, nomor 3 tengok-tengokan, nomor 4 gawinya nak mencat rumah, tak boleh tinggal rumah kosong bejatnya, ya. Terlalu kreatif gitu. Yang nomor 5 pagi-pagi balik pagi, yang nomor 6 tak tahu kemana. Pusing bapak ibunya. Kenapa? Karena tiap hari masuk kantor misi. Ya, pusing tujuh keliling. Gara-gara anak. Ini yang kata Allah, inna amwalukum wa auladukum fitnah. Sesungguhnya anak dan harta itu adalah ujian bagi kita. Bapak Ibu yang dirahmati Allah, anak yang soleh-soleha itu dambaan bagi kita, investasi dunia dan akhirat. Anak yang soleh-soleha itu di dunia dia qurratu ayun, menyejukkan mata. Di akhirat habis jasad kita dimakan tanah, doa anak yang soleh dan soleha itu ngalir terus nolongi kita di yaumil akhirat. Anak yang soleh-soleha itu ini hari susah kita mendidiknya, tidak semudah membalikkan telapak tangan, penuh usaha dan harus diupayakan. Sebab main hari anak kita tak macam kita zaman dulu Bapak Ibu. Halo,
Kita zaman dulu 9 beradik pakai celana dalam kalau berbagi sekinya lemak kita menjadi nasi putih kerupuk kecap katik yang protes. Coba anak kita mainnya lagi menjauh makan sama kakaknya protes, tidak sama adiknya protes, pusing kita. Kalau zaman dulu kita masih anak-anak, kalau disegak orang tua kita nunduk nangis. Udah main lagi disegak orang tuanya balik dia yang nyegak. Ngapa pak nama baik urusan anak muda? Ngapa dia? Zaman dulu kita kalau dipelotot di orang tua kita tanda kode lagi kita masuk kamar. Budak main lagi dipelotot di orang tuanya balik melotot. Ngapa mak nyelit jika aku tidak setuju itu? Lama aja gitu. Zaman dulu kalau ada tamu kita berlari, waktu kita ada tamu. Zaman main lagi duduk melok ngoceh melok sama tamu. Pecinya minta duit pas depan kali tamu. Mana lagi buntu tanggal tua. Nak jinjau 100.000 kebanyakan, 1.000 kedikitan. Lepas tu agak nyelet jadi kakek, tahu tak? Itu bu, bapak anak-anak main lagi. Kenapa? Karena pengaruh lingkungan yang pertama, yang kedua pengaruh media sosial dan gadget. Anak-anak kita sekarang kiblatnya tidak lagi ke Indonesia. Suku Korea dulu, dengan nak Korea, awak tinggal di dalam sarjana ni, jalan gaya cak penyanyi Korea. Masa ketemu mamanya salam hiu, nah berapa ini aja. Mak budaknya nyanyi melok pengajian bebutuh salam hiu. Nah nek jak latue kan deh. Nak salam hiu kan. Main lagi pengaruh budaya asing luar biasa. Ngapalah bedengungnya? Bedenging apa dengung? Nah itulah. Jadi Bapak Ibu yang dirahmati Allah, anak soleh-solehah itu harus disiapkan. Jadi dicontohkan oleh Nabi Allah Ismail. Kenal dengan Nabi Ismail? Kenal di mana? Oh, sama nama. Nabi Ismail itu Bapak Ibu, ketika Nabi Allah Ibrahim ngomong Ismail, kaget 10 Zulhijjah, kau akan Ismail. Ya Allah banyak pula bunyi balon lah. Udah sampai Ismail, siapa yang nyuruh Allah? Apa kata Ismail? Kalau Allah yang nyuruh bah semulai beda, bisa izin lagi dengan aku. Itu Ismail mainnya lagi. Nah, 10 Zulhijjah Abah disuruh Allah nyemelekan siap dah. Kenapa dah Abah yang sudah tua? Aku ni masih kecil, masih nak main game, PUBG dan segala macam. Itu Ismail main lagi. Makanya yang soleh-soleh itu menyejukkan mata, penyejuk hati, harus disiapkan. Mana caranya? Kalau dari penelitian kami dari hadis-hadis Atsal, Bapak Ibu, sebenarnya dari memulai memilih pasangan, tapi itu agak terlalu rumit. Kita ambil ketika proses dalam kandungan, ketika usia kandungan 4 bulan, dimatikan dulu mic yang lain tadi. Ya kalau beda nih, masih juga kan? Kok trouble ya? Untuk ini. Tadi macam berjanji tidak berlenging ya. Apa kuatlah suara bapak-bapak itu dari mic. Halo. Cek lanjut. Jadi ketika ruh ditiupkan, ketika janin berusia 4 bulan di dalam kandungan, ditiupkan ruh oleh Allah melalui perantaran malaikat, janin mulai bergerak. Maka pada masa itu proses pendidikan sudah harus dilakukan. Yang pertama, dulu zaman dingin, wong tua kita ngomong jangan bunuh-bunuh binatang, ini kau lagi bunting. Gage kali anak kau jadi binatang dulu. Kalau ada ulo sirwe, itu zaman dulu wong tua kita tidak ngerti jelasnya. Dia cuma ada pesaka petiti be. Setelah diteliti, ngapa tidak boleh bunuh-bunuh binatang? Ternyata
itu mengajarkan sifat kasih sayang terhadap makhluk Allah yang lainnya kepada anak kita. Yang kedua, makan gak boleh dewean di kamar. Mentang-mentang tinggal dengan mertua singit-singitan beli sate, masuk dari jendela kamar makan dua laki bini mertua ada IP dah linjuk igalo cakap-cakup singgoy. Nah, itu anaknya lahir pelit, medet, kedekut, ketat, getah basah. Ya, iya pelit. Kenapa kita harus makan lagi kami ngajari? Biar anak kita punya sifat sosial yang tinggi. Terus disuruh banyak baca-baca Quran. Disuruh banyak baca Quran. 114 surat, 666 ayat, 30 juz. Dibaca dulu sampai menjelang melahirkan. Kenapa? Setelah diteliti, ternyata merangsang kecerdasan otak sebelah kiri dan otak sebelah kanan anak. Jadi bagus tuh baca Quran. Jangan yang dibaca surat Nabi Yusuf terus sampai terkoyak-koyak surat Nabi Yusuf halamannya tuh. Jadi aku baca surat Nabi Yusuf terus. Anak ustazah biar anak aku ganteng jadi Nabi Yusuf. Uji aku menurut ilmu kedokteran, anak tuh ada gen dan kromosomnya tak jauh dari baknya nama emaknya. Kalau baknya jatuh pun, emaknya jauh Maswati, anaknya tak jauh-jauh dari situ. Ya, nah kalau baknya jatuh pun, emaknya jauh Maswati, anaknya cari anda sakit, boleh ngembek, udah itu ngembek di mana bay? Ya, tidak boleh, tidak mesti itu tergantung harus sama dengan emak bapaknya. Ya, walaupun baca surat Nabi Yusuf boleh, tapi sekali be, tidak usah berkali-kali. Dibaca kalau, jangan sampai tidak dibaca. Kemudian yang berikutnya lagi perlu kesabaran, karena biasanya kalau lagi hamil tuh bininya ini macam-macam kendaknya. Maka melatih kesabaran untuk agar anaknya kaget sabar gitu. Ada kawan aku, bapak ibu, tengah lalu lakinya disuruh metung ke belakang rumah, disuruh manjat batang lapo. Jam 12 malam manjat batang lapo pakai boxer tamu singlet baik. Punya aku deh, nama kan dogan aku. Tak do naik dulu. Pas di pertengahan suruhnya stop kak. Tak usah naik, tak usah turun. Ya, oh sehingga yang lakinya cak dulu manjat batang. Sudah kaget dengan lagi lah masuk-masuk turun, tak turun agak sampai ke demam lagi. Itulah pengorbanan untuk yang anak-anak kita tak tahu ya. Kaget 9 bulan 10 hari bapak ibu, waktu yang pas untuk melahirkan anak, maka si ibu disuruh banyak-banyak baca doa Nabi Yunus. La ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minadz dzalimin, agar lancar muncul waktu melahirkan. Itu dia sudah lahir ke dunia, bapak ibu, diazan dan diiqomahkan. Ngapa diazan dan diiqomahkan? Biar terhindar dari gesekan jin Ummu Syaibah. Dulu di alam ruh sebelum kita lahir, kita nih tinjau tahu oleh Allah kalau lahirnya di mana, matinya di mana, umurnya berapa, rezekinya sekian, kemudian pasangan hidupnya sekian, nikmatnya ini, ujian ini dia tahu kalau. Nah, gara-gara jin Ummu Syaibah inilah waktu ibu-ibu kontraksi melok mudak-mudak pula dia. Makanya kita lupa kan lo apa janji kita dengan Allah kemarin. Maka itu lahir kata baginda Rasul, diazan dan diiqomahkan. Ngazan iqomahkannya ada usah makin mik, ada usah makin toa. Ada kawan aku mentang-mentang mau buat masjid, anak lahir, biasa nikoma ke makin toa, mendayu dari ca irama malhaban tadi ya, mendayu-dayu. Seminggu dari situ pekak kupinganan, pecah tentang telinga. Iya sewajarnya deh, Pak Sutris ngomong kan, Bapak Dewi ngajar nikomanya, ya, iya, tidak makin nikah. Aku takut tadi itu buat Islam. Oh makanya iya misalnya anak lihat. Sebabnya Pak di kota tuh bapak ngajar di koma anaknya kebetulan. Nah
aja aku jadi muatnya sebelum kawin, aku sudah kawin. Ada yang ngajar koma ke anak itu mencegah. Nggak dokter, dokter itu. Aku muatnya itu anak aku aja di koma aja. Begitu ini kan aja itu, ya. Aja di koma ke biar anak dan lawan sama kita kakeknya malah besar. Bapaknya ngajar di koma ini. Sudah diajar di koma ke kata baginda Rasul. Al-Bulan mutah nabi gaki kotihi Fiyau misabitus baru suhu ayu sama. Anak itu lahir di hari ketujuh kelahirannya, dianjurkan untuk diakikah, dicukur rambutnya dan diinjak nama yang bagus. Jamaah, halo. Akikahnya hukumnya sunnah muakkad. Yang namanya sunnah muakkad ada duit cepet gawe ke? Kalau nggak kata duit tak apa-apa, ya. Waktunya kok ada 3 hadis ini. Waktunya ditentukan di 7 hari kelahiran. Sebenarnya kalau buntu habis 7 hari itu liwat. Tapi ada lagi hadis, tak mampu 7 hari 14 hari, tak mampu 14 hari 21 hari. Habis hadisnya berganti lagi. Ulama sepakat, mungkin orang tuanya lagi ngumpulin duit. Tak mampu 21 hari menurut ulama 3 bulan, sebulan, setahun, 7 tahun akhir balik. Kalau anak sudah akhir balik, hukum akikahnya gugur. Gak usah diakikahi, cukup dikorbankan. Akikah itu pemberian orang tua sama anaknya. Adapun hadis yang ngomongkan berakikahlah kamu ketika kamu sudah tua, kalau lagi kecil belum diakikahi. Hadis yang mungkar atau palsu, itu sudah kami bedah buku waktu itu, ya. Cuman kalau ada bapak-bapak ngomong aku nak akikah ustazah, nak nolongi orang tua aku, biar umur aku lah 75 ni, aku nak akikah tu lah, ya maju lah. Semua rela kambing duit kok, senang baik kami boleh kambing. Cuman jangan minta marhaban ni. Siapa nak ngendongnya lah tu orang kok, ya. Siapa nak ngendongnya? Jadi itu sebenarnya hukumnya. Halo. Yang wajib tu apa? Dicukur rambutnya, dinjuk nama yang bagus. Al-ismu doa, nama tu adalah doa. Jadi jangan basing-basing nunjuk nama anak. Boleh ngambil di Quran, tapi tahu artinya. Ada kori ngaji bagus. Narun Awiyah, dinjuk nama Siti Awiyah. Dak dalam baju budaya itu siang hari. Ngapa? Api yang membara, neraka yang panas. Ya. Ada lagi namanya wailul likulli humazatil lumazah, wailul. Dinjuk nama wailul. Dipanggil Willy. Naik sepeda nunggu, naik motor nyongkol, manjat genteng ngelending. Artinya celaka. Jadi dinjuk nama tu yang bagus. Ustazah boleh tak ambil di Asmaul Husna? Boleh, tapi tambahi Abdul. Karena nama-nama Allah tu punya Allah, tambahi Abdul. Biar dia tidak nak nyanyi-nyanyi Allah tingkah lakunya. Jadi misalnya As-Samad tambahi Abdul Samad, Al-Ahad tambahi Abdul Wahid atau Abdul Ahad, ditambah dulu, ya. Diinjak nama dari bahasa lain boleh, asal artinya bagus. Kalau kami orang Palembang injak nama anak dah pening-pening Bapak Ibu, walaupun artinya katil. Lahir anak pertama lanang Nangci, lahir anak kedua lanang lagi balik ke baik Cik Nang, lahir anak ketiga betina Ayuning, keempat betina lagi balik ke baik Ninayu, lahir anak kelima di steril bininya, dah ajak beranak lagi dewean muda itu, lanang pula terpaksa dinjuk nama Nanguning. Kadang renang, kadang pening budaya Nanguning. Nah kalau ada kita ni Ismiana, Abidah, Dania. Ismi itu kalau bahasa Arab nama saya. Ismi, Imas, Unikan semua. Ana ni mana dia ya? Ismi Ana. Ismi Ana. Ay tahu kalau dah. Aku pening berbaca nampak rumahnya. Ismi Ana, Ismi Ana. Apa jadi? Nama saya Ana. Abid dari asal kata dari Abid, hamba yang selalu menyembah kepada Allah. Dania ini bahasa mana?
Dania. Hah? Dania nih bukan Dinia Dinia itu tim agama Allah. Ya baca lepasnya ada nanti apa itu Dania. Ucapin bahasa Arab kati Dania nih. Yang jelas saya anak penyembah Allah dan memperjuangkan agama Allah. Maksudnya saya itu kan iya belah ya. Mending di kepala. Mending di kepala. Tapi kami Palembang itu agak bingung juga Bu. Aduh, pertama meninggal anaknya, lahiran kedua meninggal, ketiga meninggal. Pas anak keempat judulnya nama Lekat. Lekat. Tak ada apa-apa, lekat baik. Kita nak nulis ijazahnya susah. Si kok ini lah, ya lekat itulah saja, jangan diubah-ubah. Oh, jadi itu. Aduh lagi sangkut. Rupanya yang lain lepas kalau si kok itulah nyangkut. Macam-macam nama sekarang ini. Ada lagi kemis, berarti dia tidak terima lagi lain, lagi kemis pulang. Macam-macam nama, boleh ya. Cuma nama budak mainnya lagi Bu, halo. Kamu jiwa lah, Ustazah kan di pondok pesantren itu ngecek nama anak-anak. Tidak ngerti nama zaman kita dulu. Siti Kopea, ya Siti Malpua, Siti Kelembungan. Namanya sama-sama kan ini Keira. Sampai dia penyimpung waktu ngabsen tuh aku. Suisan bilang. Nama budak mainnya lagi. Macam-macam bingung lah kamu tidak percaya. Aku jadi guru susah yang namanya. Menang hijau daripada absennya, bukan lagi. Nah tapi kalau adik kita ni dah ismi anak Abidah dan Nia muda, tak muda nyebut namanya. Halo, tinjuk nama sudah. Apa lagi? Nah ngomong-ngomong menjadi nama nih Pak. Kalau kami Ustaz ni mana Pak Pedro tadi mana? Kami Ustaz kan tak boleh KB Bapak Ibu. Jadi kawan aku tuh Nia. Kalau aku punya anak 7 ekor, nak tunjuk nama dari Al-Fatihah. Jadi pas lahir itu kebenaran lambang dari mulut 7-7 tahun sih kok beranak. Lahir anak pertama, Bismillahirrahmanirrahim Abdurrahman. Alhamdulillahirabbil alamin Muhammad Alam. Ar-Rahmanirrahim Abdurrahim. Yang nomor 3. Maliki yaumiddin Abdul Malik. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in Muhammad Ibar. Nah ini kan Abidah itu Ibar. Ihdinas siratal mustaqim Muhammad Mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Dikit nama Muhammad Amin. 7 ekor gemercek budak itu. Kalau setahun sini kau, wah cak mati no, mengitit. Bahasa Palembang mengitit. Matu jago masih kok metu kalau main sih kok main kalau umatnya tak bening tadi kan kita 3 anak dia bening. Tidak bening maknya kapan sore-sore nak maghrib tegak dia malu lawan ngembek tawa panggilnya anaknya Al-Fatihah balik kalau anak dulu. Kalau anaknya nggak tahu namanya ada di Fatihah itu ya. Itulah ibu-ibu bapak-bapak itu faedah ya. Nah kemudian dihitam man aslama falfahtatin. Barang siapa Islam harus dihitam. Laki-laki dihitam di usia-usia sebelum akil balik. Anak kita betina dihitam pas kupet, pas tinggi kuping 40 hari dihitam ya. Sebab kalau cewek dihitam umur 10 tahun nak nurut cowok, dokternya masuk penjara untuk pelecehan seksual namanya. Makanya pas kupet dia Ustazah melanggar HAM itu buatan Amerika, buatan manusia. Kita harus patuh dan taat kepada Allah Subhanahu wa taala. Itu yang harus kita lakukan. Nah, yang ketiga, dihitam sudah apa lagi? Yu'adibu hasani bi ahlakul karimah. Didik dengan adab yang baik dengan ahlakul karimah. Mulai dari apa? Mulai dari ninjurnya makan, dia suka baca doa. Nenggungnya ya, ini nenggung anak. Wong zaman dingin, ngapa kita dulu nurut sama orang tua kita nenggung kita pakai asmaul husna. La ilaha illallah al-malikul haqqul mubin Muhammad Rasulullah shadiqul wa'dul amin. Amanah, dekat dengan ibunya, dekat dengan Allah. Mainnya tidak lagi kapan nenggung anak juki-juki jepit malam.
Wajarlah anaknya kapan besar dikit-dikit nak tapati, dikit-dikit nak tapati itu miketo siko-siko ya. Itu hati-hati itu kadang butuh doa juga. Sudah itu apalagi yang harus kita lakukan 0 sampai 7 tahun itu masa golden age, masa perkembangan otak emas anak. Jadi kata Nabi anak sebagai raja di 7 tahun pertama. Suplai gizi, keteladanan, ngomong jangan basing-basing, anak jangan sampai terbentur kepalanya. Itu harus kita lakukan di 7 tahun pertama. Makanya orang tua jangan ngomong basing-basing depan anak. Direkam oleh anak gitu. Sebab budak main lagi lebih nyenyes dari kita zaman dulu. Budak main lagi lebih kritis. Aku pak lagi kecil dulu. Sekolah TK duduk sama cowok dikata cewekan nangis. Balik aku udah galak lagi. Kalau duduk sama sebangku sama dia udah galak lagi sekolah. Kita dulu bu budak main lagi. Duduk TK sama cowok kita ngomong cewekan apa jam iya mana dia tapi geseng. Kenapa udah main lagi galak nonton TikTok. Sebab emaknya muka TikTok lupa mati ke anaknya ngelanjut ke ya hati-hati kita main lagi bergeser dari zaman kita dulu. Maka yang harus kita lakukan keteladanan. Kullu mauludin yuladu ala fitrah fabawahu yuhawidani au yunasirani au yunajisani. Anak mah itu lahir dalam keadaan fitrah, bapak ibunya tulah yang di dia Yahudi, Nasrani atau Majusi. Habis belum nih? Belum nih? 12 kurang 4. Halo. Nah jadi bapak ibunya itu jadi teladan. Kata pepatah mustahil bayangan tongkat itu lurus kalau tongkatnya bengkok. Dan mustahil bayangan tongkat itu bengkok kalau tongkatnya lurus. Buah jatuh tidak jauh dari pohonnya. Kecuali kalau gawat lagi buah itu jauh dia. Kalau dia nyampak dewek tak masih di situ lah. Jadi contoh teladan yang bagus. Jemaah. Oh jemaah. Pengen anaknya pintar ngaji. Bapak ibunya ngaji dulu. Ya Pak Sutris. Femi, insyaallah ngaji pintar ya. Nih ngaji pintar. Femi pintar ngaji. Sudah hatam. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Pak Sutris berapa kali hatam? Ada keluar tadi. Hebat, ada keluar lagi. Hatam terus ya. Ya, diawali dengan An-Nas, diawali dengan Fatihah, diakhiri dengan An-Nas. Hatam dia. Bukalah Quran itu, pangkalnya Al-Fatihah. Ujungnya An-Nas. Baca dengan iko itu hatam lah itu. Ya. Pengen wong tuanya, anaknya pintar ngaji, wong tuanya ngaji dulu. Njok teladan. Mak mana jagonya saja namanya teladan. Aku ni ngaji lagi tak baca seayat jadilah. Bagir berjamaah buka Quran, cetak Quran, ngaji dah baca. Anak nyingong kan. Biar di TPA, di sekolah, di rumah sama nyambung ilmunya. Saya jadilah. Bismillahirrahmanirrahim. Nun. Sadaqallahul azim. Jangan yang bahala keceputnya badan nun baiklah saya. Jadilah nak abang kau sibuk pulau. Macam otak ya nak ya. Makanya di belakang anak kita belajar. Adik di tesnya saya pernah ceramah di Kota Kayu di Palembang tuh, bahkan di Sumsel dia di Kayu. Acara buka puasa bersama. Ada lomba hafalan surah-surah pendek untuk mantu lanangnya. Juara 1 dapat tanah 3 hektar di Talang Metutu. Juara 2 dapat tanah 2 hektar di Talang Dongdong. Talang Melo. Yang ketiga dapat tanah 1 hektar juara 3 di Talang Kramat, di Talang Melo. Ya. Yang 1, 2 tidak berirama. Yang mantu 1 baca Ad-Duha bagus. Yang kedua At-Takasur bagus. Entah yang ketiga Bapak suruh aku yang nak dibaca, nak disimak, yang dihafal ke kami nak nyimak. Ustazah aku lupa nama suratnya. Dengar ke baik. Sudah kami dengar hebat yang kecaknya Bapak ini berirama. Bismillahirrahmanirrahim. Uji anak sama bini, Allah, anak 3 hektar ya Allah. Sebab berirama nenek, mamang-mamang
tadi tapi lama biu. Caknya 3 hektar dia ngabari. Cuman dari Bismillahirrahmanirrahim ayat pertama tuh lama lagi sampai tukang catering ngawak nasi kebuli baru dia ngaji. Laliwat nasi kebuli. Puji anak bininya Allah. Aku bercarian bawaan puasa, jus amat bercarian. Cepat, ada kawan aku sebutnya hati, aku boleh ujungnya. Nah, ni kau ni dia tu montai, kau dengar ke be? Kita nak marah kaca lagi puasa hilang pahala puasa. Ya? Oh, jangan ngijam ni bapak ini. Kau aku tunggu ke dari ayat pertama ke ayat kedua lama lagi sampai ketemu awak kolok baru dia ngaji. Yesus kolok. Uji kawan aku kalau aku bro ni ya. Kalau aku bro kolak kok ya. Terakhir lama lagi lah nak buku gitu sampai ketemu awak sambal baru dia ngaji. Sambal putih. Saudara kau lagi dipanggil tukang ketemu awak apa kau terakhir tadi sambal putih saja nah asli. Mota inian mamang itu pas Facebook kok diumumkan didiskualifikasi nama nggak dia terus aja ngapa didis aku deh yang punya mah jago pak baru bapak nilai si catering jadi ayat Quran lagi mau wahyu di mana kan macam-macam lagu kok boleh malam-malam ya jadi maksud saja tuh yang namanya pendidikan tuh long life education pendidikan itu seumur hidup minal mahdi ilal lahdi. Jadi kalau pengen anak kita baca ngaji, orang tuanya ngaji dulu. Pengen anak kita sholatnya bagus, bapak ibunya sholat dulu. Sholat, kita kan kalau ngomong dengan anak kita, masuk, makin, di luar banyak setan. Abah anak kemana? Abah anak betul dulu dengar. Kan antara instruksi dengan teladan tak sama. Akhirnya mamanya nanya, bapak kau di mana nak? Lagi dapat sama setan mak di luar. Itu kita harusnya kalau pengen anak sholatnya bagus, orang tuanya bagus dulu. Kita sholat dan semetu, ngaji jauh tangan, kalau nyanyi duluan. Bapak ibu main ini pintar nyanyi kan, disuruh ngaji atau etok kan? Dia yang macam bangsa dari tua-tua kan, yang mudanya kemana? Halo, kalau mereka ada kata siapa nak nengus dia? Ini kami nyanyi, bapak-bapak, di hari kalau bapak ini kapan ada aja, ada ketukar dengan aduh sibuk nak nyanyi kan? Kadang-kadang MCB pening, siapa dulu nak dipanggil Pak RT dia yang punya wilayah, dipanggil Pak RT. Kepada Pak RT kami silakan naik ke pojok panggung. Ada gituan, ada. Ku nak nyanyi lah. Lagu apa? Lagu wajib bapak-bapak. Apa dia? Gadis atau janda. Bentuk kedua pak 200.000 nyawe biduan anak bini nyingo. Kakek kalau anaknya ngaji kau kedua jangan ribut. Kita yang nyanyi contoh. Nah nyanyi lagu pak tadi gadis atau janda sama biduan. Mulai nyanyi. Kau masih gadis, aku sudah janda sen. 200.000 lenyap di menit. Uji koi bini RT itu kurus kering, akan hati bini RT. Pastilah nyawa biduan 200 bini 20.000. Anaknya nangis saja, ngapu. Bapak pernah nyawa biduan 200.000, bayar ngaji di TKTPA saja setahun enggak mana setiaku. Dasar jago RT itu mati nanti RT itu ya. Untunglah RT kamu indah mana ada baik di sini. Untunglah katanya RT kamu ada galak nyanyi-nyanyi ya. Alhamdulillah. Belum lagi ibu-ibu yang mainnya wah lihai kalau nyanyi. Kalau zaman dingin disuruh ngaji kebutan. Karena dulu kalau jadi penyanyi dianggap tidak benar. Main lagi disuruh ngaji julak-julakan. Disuruh nyanyi kebutan. Bahkan tak baca nyanyi di organ tunggal. Setiap suasana dinyanyi kalau dinyanyi kejaga oleh bini ya. Disegak laki nyanyi kau wanita berperasaan. Laki balik pinjam duit banyak sekopok sekuntum mawar merah.
Laki lambat balik, kemana, kemana, kemana. Tengok lakinya selingkuh. Cantik memang aku akui. Ibu-ibu ya, tahu-tahu lakinya sekarat, nyanyi lagi. Bila Israel datang memanggil, mati kejut lakinya lagi. 3 hari lakinya mati, nyanyi lagi. Kalau sudah tiada baru terasa. Betul-betul baju matonya. Sebulan lakinya mati, nyanyi lagi. Baru sebulan aku rasakan tak punya suami, rasanya kesepian. Tetangga hajatan banyak duduk datang, nyanyi lagi. Kuda yang mana, kuda yang mana yang aku cari. Kuda yang putih di dalam kandang. Kuda mana yang aku cari. Kuda yang putih hidupnya mapan. Anaknya lewat langsung nyibat, ya salah. Jadi habis ngaji, bu, coba baca surat, hafalkan surat Al-Ikhlas. Dah hafal saja aku surat Al-Ikhlas, kulhu, hafal. Al-Kamsar apa lagi? Itu ada hafal Al-Kamsar, ina atau ina, hafal. Apalah bedanya dengan koi? Inilah kali kita belajar, ya. Ada yang lucu kawannya koma, jemaah itu. Jangan coba kamu baca ke surat Al-Muluk dulu, saja ada gawe. Katik ustazah di Quran surat Al-Muluk. Hilang siku suka di Quran tu. Kalau Al-Muluk tak katik, mikir aku. Kalau tabarok ada dah? Ada tabarok. Coba ngomong saja tu tabarok. Kalau Al-Muluk katik, manu apa dia loloi. Ini mainnya ni. Makanya kita biar anak kita pintar ngaji, sholat ibadahnya bagus, kita menjadi contoh dulu. Halo, kan ada pepatah like parents is like child, ya. Mama orang tuanya mah itulah anaknya. Jadi itu Pak Tisno ke ini ya, jadi itu. Kalau ngolah aku belok di Pak Tisno saja. Nah jadi kita nih tak kati AC ya, jadi agak malu deh betul-betul minta tisu. Masa-masa itu matut. Ini apa? Keringat nih. Allah, kasih. Nah, yang berikutnya terakhir Bapak Ibu yang dirahmati Allah, anak kita akan menghadapi zaman yang tidak sama dengan kita. Sekarang kita menghadapi zaman yang luar biasa. Mengajar nilai-nilai fitnah, hoax di mana-mana. Ya yang salah jadi benar, yang benar jadi salah. Dan kita lagi tidak baik-baiknya sekarang dolar Amerika hampir 17.000. Kamu di sini tidak ketahuan. Ya kalau di Palembang terasa sebab kopi 6 3 kali itu 18.500. Aku waktu beli dulu 11.000. Menjadi 60.000 seharusnya boleh 5 ekor. Boleh 3 ekor datang di warung ini. Nah cepet kayu kau, mahalnya jual kopi 18.500. Aku beli kemarin masih 11.000. Bukan saja beli kapan 5 bulan yang lewat. Oh lama naiknya. Karena ini lagi dah baik-baiknya. Maka anak kita kaget bisa jadi menghadapi zaman yang lebih keras dari kita. Maka anak harus disiapkan dari ini. Agamanya kuat, imannya kokoh, ibadahnya mantap, ilmu pengetahuannya luas, supaya dia tidak terbudi. Halo, halo. Cukuplah kita yang terbudi, kita minuman kena budi. Di medsos tu, Peggy Setiawan terus metu. Yang lain ngapu nak nutupi kasus yang lain. Karena tak jadi pindah IKN aku kemarin tu kan. Kemarin itu rencananya aku ni nak pindah IKN tanggal 1 Juli. Tak jadi, balik nak kata. Jadi balik tapi ke Palembang. Ya, aku yang nak pindah tu. Jadi aku pacara kayak di sana. Kalau balik nak kata kepek, lalu nak curung lagi. Banyak isu-isu yang ditutupi. Maka anak harus disiapkan. Jadilah kita bebas kena budi. Kalau lagi kecil belajar ini budi, di bapak budi, di kakek budi, sampai tua kena budi. Nah, jadilah begitu anak kita jangan lagi. Maka masuklah ke sekolah-sekolah yang muatan agamanya banyak. Halo? Ya, kita mahal-mahal bayar dapur. Ini kita kalau kursus bahasa Inggris 3 juta cek.
khusus bahasa Jepang 3 juta cek. Bayar ngaji di TKTPA masjid, panggil Ustaz Katue, ngajar ngaji itu ikhlas no. Memang gitu malaikat aku. Wali Songo dulu memang tak minta duit ngajar ngaji nyebar agama. Kenapa? Nah itu masuk satu wilayah dapat sawah 3 hektar. Yang akhirnya uang mulu. Ini bayar ngaji cuma 100.000 sebulan, 5 tahun enggak. Kalau matingan itu ya supaya kita yang matingan itu. Ya, nama sesuatu sudah lah. Ngaji itu seimbang ke bahasa Inggris 3 juta, bahasa Jepang 3 juta, komputer 2 juta, bayang ngaji TKTPA 2 juta belum. Oh, lagas Ustaz Jo ngajar, cuma anak yang mana lagi nak? Ya jadi kan. Ini ngajar ngaji, sawi ibu. Nunggak pula, balik ngajar sendal hilang. Kasihannya dengan Ustaz itu, ya. Jangan cari itu agama itu juga harus kita dulu keseimbang. Ada yang nak masuk surga pelit, merdek, dekut, ya. Apa lagi? Macam-macam lah. Pokoknya patriotisme budak kita masuk ke sekolah yang makan agamanya banyak, guru ngajinya sejahtera. Aku tahunya anakku nih ya. Pokoknya adik ngajinya bagus, tajwidnya bagus. Kau nak minta berapa baik bayar? Landas. Ada ustaz guru ngaji sini? Ada mana? Ada guru ngaji kita kukus sekali. Iya, banyak orang tua kaki aku tadi. Ya, nak masuk surga tak tolong, tak kalah mayat. Kalau kamu kakek ditinggal kau katakan dengan kau sama surga. Jadi sejahtera harus dibalik. Halo. Aku diomongin sama ustazah tak boleh nagipi. Siapa ngomong tak boleh nagipi? Ceramah. Harus bukan zaman Wali Songo dulu. Aku ibtidaiyah 6 tahun, MTS 3 tahun, PGA 3 tahun, S1 6 tahun, S2 3 tahun. Ratusan juta duit kamu nak gratis berulang lain. Padahal aku gimana sih? Ya, pakai tak masa suka urusan sama Allah itu, ya. Nak diajari tu kalau. Halo. Ada ustazah tu materi. Tidak materi tak. Aku tu ingat ke baik. Kalau kau pengen ke surga tu kami. Kalau aku dewean tak lemah. Nabi Adam ke surga berdewean tak tahan. Ya, ngadu sama Allah kilo-kilo di surga. Hanya dicipta ke Bunda Siti Hawa. Jadi masuk ke sekolah yang muatan agamanya banyak, ya. Mudah-mudahan adik kita mana hilang nih? Kekeluaran adik kita Ismiana Abida Dania ini menjadi anak yang soleha. Amin. Yang kelak berguna bagi kedua orang tuanya, agama Islam, bangsa dan negara. Amin. Dan sedikit memperkenalkan diri bagi yang belum kenal, nama lengkap Haji Halimah Sunita Rasul, Magister Pendidikan Islam. Kami Ketua Umum Mama Cinta Militan Sumatera Selatan. Jadi agak ganas sedikit biasa. Ya, aktivis ya. Kemudian kami juga sebagai mudirah di Yayasan Izzatuna Palembang, baik Izzatuna Putri maupun Izzatuna Putra, dua-duanya ini ya. Jadi kalau nak masuk ke anak sekolah sana boleh ngomong ke jemaah Ustazah Umi dapat diskon nanti ya. Kemudian juga kita pengasuh pengajian sekota Palembang dan juga pengasuh pengajian Taman Captain punyanya Ibu Haja Perbuta Listia Hemanderu, dan juga pengajian Asakwina punyanya Ibu Yani Nasdem Umar. Jadi dan sering isi di TPRI, Sriwijaya TV, Pan TV, TV One dan lain sebagainya. Mungkin itu sedikit memperkenalkan diri. Tinggal di Kebun Bunga kilometer 9. Ini mungkin mohon maaf atas segala kekurangan. Kepada Allah Ustazah menampun. Kita jumpa lagi dalam waktu dan gelombang yang sama serta episode yang berbeda. Ubi kayu sambal terasi. Thank you dan terima kasih. Aku liqaula hadza fastaghfirullahaladzim. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Terima kasih kepada Ustaz Umi Kalsum yang telah memberikan tausiah. Semoga bisa menjadi pembelajaran bagi kami semua untuk kehidupan kedepannya. Amin ya robbal alamin. Bapak-bapak, ibu-ibu, hadirin tamu dan yang kami hormati, marilah sejenak kita menegakkan tangan bermunajat kepada Allah Subhanahu wa taala dalam rangkaian acara doa bersama yang insya Allah akan dipimpin langsung oleh Yang Terhormat Kiai Haji Dr. Aris Karim Umar. Kepadanya kami persilakan.